Selanjutnya kita bahas masing-masing, yaitu untuk kasus bivariat dan kasus multivariat. Jadi kan tadi sudah disampaikan bahwa ada bivariat, ada multivariat, dua variabel dan lebih dari dua variabel, baik yang parametrik maupun yang non parametrik, bivariat parametrik, bivariat non parametrik, multivariat parametrik dan multivariat non parametrik. Ini yang mau kita bicarakan sekarang. Sekarang yang kasus bivariat dulu ya. Ada tiga ya. Yang pertama adalah uji dua sampel independen, itu versi parametriknya. Non parameter ada uji U main Whitney. Contoh pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan antara gaji karyawan laki-laki dibandingkan gaji karyawan perempuan. Gaji laki-laki dan gaji perempuan itu kan tidak ada kaitannya, ada masing-masing independen. Orangnya tidak, laki-laki dan perempuan adalah orang yang berbeda ya. Gaji laki-laki, gaji perempuan. Ini identik dengan pertanyaan apakah jenis kelamin berpengaruh terhadap gaji. Jadi ketika gajinya ya, laki dan perempuan itu berbeda, berarti jenis kelamin itu mempengaruhi gaji. Tapi jika tidak ada perbedaan antara gaji laki-laki dibandingkan dengan gaji perempuan, gajinya sama aja, berarti jenis kelamin tidak mempengaruhi gaji. Ini sama aja, kalimat yang hitam sama yang merah ini artinya sama. Yang kedua adalah uji beda dua sampel berpasangan, ini versi parametrik, kalau non parametriknya adalah uji Wilcoxon. Pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan antara gaji sekarang dibandingkan gaji pertama. Gaji sekarang dan gaji pertama itu adalah pasangan, ya, karena pasti dimiliki oleh orang yang sama. Nah, beda dengan kasus ini, gaji sekarang dan gaji pertama. Ini identik dengan pertanyaan apakah perubahan waktu sekarang dan pertama itu berpengaruh terhadap gaji. Jadi ini sama aja ini, sama aja. Yang ketiga adalah one way ANOVA. One way ANOVA itu versi non parametrik adalah uji H konstan baris. Pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan antara gaji staf, gaji penyelia dan gaji manajer. Jadi apa perbedaan antara uji beda dua sampel independen dan ANOVA? Kalau dua sampel independen dan dua sampel plasma itu kategorinya cuma dua, laki-laki sama perempuan, laki-laki perempuan atau gaji sekarang gaji pertama. Jadi ini sama-sama dua kategori, kelasnya cuma dua, laki perempuan. Ya, kalau yang uji beda dua sampel independen itu kelasnya cuma ada dua, laki-laki sama perempuan. Tapi kalau ini kelasnya lebih dari dua, staf, penyelia, manajer. Staf, penyelia, manajer, direktur. Itu juga makanya one way ANOVA. Ini adalah one way ANOVA. Jadi ini adalah uji sampel independen, tapi kategorinya lebih dari dua. Pertanyaan ini identik dengan apakah jabatan berpengaruh terhadap gaji. Jadi ketika tidak ada perbedaan antara gajinya staf, gaji penyelia, dan gaji manajer itu kurang lebihnya sama, berarti jabatan itu tidak mempengaruhi gaji. Tapi kalau terdapat perbedaan itu berarti jabatan itu berpengaruh terhadap gaji. Contoh, ya, uji apakah yang sesuai? Ukuran sampel 112 berarti sampelnya besar. Ingin diketahui pengaruh tingkat pendidikan SMA diploma sarjana terhadap gaji pertama yang diterima. Berarti karena kategorinya ada tiga, lebih dari dua, sampelnya besar, berarti kita menggunakan one way ANOVA. Pertanyaan ini, yang one way ANOVA. Kategori lebih dari tiga, sampelnya besar. Kemudian yang kedua, apakah reputasi auditor, Big Four dan non-Big Four, jadi ada dua kategori, berpengaruh terhadap audit delay. Sampelnya 16, berarti sampel kecil harus pakainya non-parametrik. Big Four dan non-Big Four berarti dua kategori yang berbeda, berarti sampel independen non-parametrik. Uji dua sampel independen, tapi kasus non-parametrik, berarti pakainya yang uji main Whitney. Itu identik dengan pertanyaan ini kan. Laki-laki perempuan, Big Four, non-Big Four. Ya, kaitannya terhadap lamanya keterlambatan audit. Sampelnya kecil, karena sampelnya kecil berarti pakainya yang non-parametrik, uji main Whitney. Yang ketiga, apakah ukuran perusahaan kecil sedang besar, berarti kategorinya ada tiga, berpengaruh terhadap harga saham. Sampelnya 14, berarti kategorinya tiga, berarti multivariat kategori dua, kemudian sampelnya kecil. Berarti kita pakai yang ini, uji H-kurus garis. Yang kategori tiga sampelnya kecil, berarti pakainya non parametrik.
Apakah ada perbedaan hasil penjualan oleh para sales antara sebelum dan sesudah? Sebelum sesudah berarti sampel berpasangan, hanya ada dua, berarti ukuran sampelnya juga besar, berarti kita pakai ini, uji beda dua sampel berpasangan. Berikutnya, apakah tingkat pendidikan suami sama dengan tingkat pendidikan istri? Suami istri berarti pasangan, gitu. Sampelnya juga besar, berarti pakainya yang ini, uji beda dua sampel berpasangan. Apakah ada perbedaan tingkat kemangkiran karyawan, satuannya persen, antara laki-laki dibandingkan karyawan perempuan? Sampelnya besar. Laki, perempuan berarti dua yang berbeda, berarti sampel independen. Kemudian sampelnya juga besar, berarti yang dipakai adalah uji beda dua sampel independen. Lanjut yang multivariat. Nah, multivariat itu berarti melibatkan lebih dari dua variabel. Yang pertama adalah repeated measure analysis. Versi non parameternya ada uji Bridgman. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan penjualan antara yang A, B, dan C untuk periode penjualan 2001, 2002, sampai 2020? Ya. Apakah ada perbedaan penjualan? Jadi wilayahnya ada kategorinya ada A, B, C, berarti banyak kategori. Kemudian penjualannya itu adalah ada banyak penjualan 2001 hingga tahun 2020. Berarti ada 10 tahun, ada 10 periode. Jadi ini kasus multivariat. Ini identik dengan pertanyaan, apakah wilayah penjualan berpengaruh terhadap hasil penjualan? Ya, kalau yang ditanyakan cuma 2001 saja, penjualan tahun 2001, itu kita pakainya adalah Wanli Anova. Ya, kategorinya ada 3, penjualan hanya 2001. Tapi kalau penjualannya ada 2001, 2002, sampai 2020, berarti ada banyak variabel yang diuji. Berarti kita adalah pakainya repeated measure analysis. Kalau sampelnya besar, sampelnya kecil, kita pakainya uji Bridgman. Yang berikutnya adalah KW ANOVA. Jadi kalau one way itu cuma ada satu variabel. Kalau KW, K itu bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. 2W ANOVA, 3W ANOVA, dan seterusnya. Contohnya adalah apakah ada perbedaan gaji ditinjau dari segi jenis kelamin dan jabatannya. Jadi kalau hanya perbedaan gaji menurut jenis kelamin, itu wajar. Tapi jenis kelamin dan jabatan itu berarti two-way ANOVA. Ini identik dengan pertanyaan apakah jenis kelamin dan jabatan berpengaruh terhadap gaji. Ini hitam sama merah identik. Nah, yang berikutnya adalah MANOVA. MANOVA itu singkatan multivariat ANOVA, multivariat analysis of variat. Apakah baik gaji pertama maupun gaji yang sekarang berbeda antara karyawan laki-laki dan karyawan perempuan? Jadi ini identik dengan pertanyaan apakah jenis kelamin berpengaruh terhadap gaji pertama dan gaji sekarang. Jadi yang dipengaruhi itu atau dependent variabelnya itu lebih dari satu kalau MANOVA. Ya. MANOVA itu dependent variabelnya lebih dari satu. Kalau apakah jenis kelamin berpengaruh terhadap gaji pertama, itu berarti pakainya itu independent sampel, ya, dua sampel independen. Tapi terhadap gaji pertama dan gaji sekarang berarti dependennya ada dua, itu baru makanya ANOVA. Jadi bedanya dua sampel independen sama MANOVA. Kalau MANOVA itu dependennya ada lebih dari satu, ya, gaji pertama, gaji sekarang. Tapi kalau uji sampel independen itu dependennya cuma satu, gaji pertama saja atau gaji sekarang saja. Antara ukuran perusahaan kecil, sedang, besar berpengaruh terhadap harga saham dan besarnya dividen. Jadi dependennya ada dua. Ukuran sampelnya besar, berarti kita pakainya MANOVA. Yang ini, MANOVA. Ini dengan pertanyaan ini. Apakah ukuran perusahaan kecil, besar dan jenis perusahaan manufaktur dan jasa berpengaruh terhadap harga saham? Ini independennya ada dua. Nah, ada kecil besar sama manufaktur dan jasa. Itu berarti sama dengan ini. Ya, KW ANOVA, TUI ANOVA. Dan jadinya ada TUI. Kenapa kok TUI? Karena independennya dua. Perusahaan dan jenis perusahaan. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan hasil penjualan antara penjualan tahun 2012, 13, 14, 15 untuk masing-masing kabupaten kota di Jawa Tengah? Ada perbedaan penjualan. Berarti masing-masing kota berarti kategorinya ada banyak, jumlah sebanyak kotanya kategorinya.
Kemudian independennya juga lebih dari 2, tidak hanya tahun 2012, tapi sampai ada 4 tahun. Berarti ini kasus adalah repeated measure analysis. Kalau sampelnya besar, kalau sampelnya kecil, kita pakainya uji treatment. Yang keempat, apakah ada perbedaan gaji ditinjau dari segi jenis kelamin dan jabatan? Ini identik dengan apakah jenis kelamin dan jabatan berpengaruh terhadap gaji. Ini seperti ini. Ya, jenis kelamin dan jabatan berpengaruh terhadap gaji. Apakah ada perbedaan pengalaman kerja dan gaji saat ini ditinjau menurut jenis kelaminnya? Berarti ini identik dengan pertanyaan apakah jenis kelamin berpengaruh terhadap pengalaman kerja dan gajinya. Pengalaman kerja dan gajinya. Berarti ini kasusnya adalah kasus manuver. Variat analis variat. Karena dependennya 2. Pengalaman dan gaji. Di sana ini identik dengan pertanyaan apakah jenis kelamin berpengaruh terhadap pengalaman kerja dan gaji saat ini.